Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkat. Minggu 6 Agustus 2023, kalender gerejawi hijau, Minggu-Minggu Trinitas. Indahnya ikatan cinta, Kidung Agung pasal 4 ayat pertama hingga 16. Hari Minggu 6 Agustus adalah hari ke-218, Minggu ke-32 dalam tahun 2023 yang telah mendorong seluruh pelayanan GKI mencapai aspek pembaruan pada level ketiga pada triwulan ketiga. Fokus pelayanan pembaharuan GKI pada triwulan ketiga Juli sampai dengan Agustus sampai September 2023, pembaruan Tuhan Pencipta atas alam semesta ciptaannya. Dimulai dengan memahami indahnya ikatan cinta dari cinta agung Tuhan sebagaimana Kidung Agung pasal 4 ayat pertama hingga 16. Gary Chapman mengeluarkan buku yang terkenal itu, The Five Love Language, yang salah satunya adalah Word of Affirmation. Namun hal ini sudah dibicarakan kitab suci sejak jauh-jauh hari sebelumnya. Bagian yang kita baca ini jangan dimengerti sebagai kalimat rayuan gombal yang tidak tulus, omong kosong, dan sebagainya. Bukan seperti itu, ini perkataan yang tulus. Ini suatu pengakuan. Bukan kebetulan cinta menghinggapi manusia. Tuhanlah yang menciptakannya. Perintah pertama dan utamanya adalah agar manusia mencintainya dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Kidung Agung adalah kitab yang paling gamblang mengekspresikan cinta karena memang ditulis sebagai syair-syair cinta Raja Salomo. Kitab ini adalah salah satu tulisan suci yang dibacakan pada hari raya Paskah umat Yahudi. Pernahkah cinta kita kepada Tuhan berkobar sedemikian hebat? Pikirkan saja waktu-waktu teduh kita. Apakah dilalui dengan gairah dan kerinduan untuk bertemu Tuhan? Ataukah itu rutinitas yang ingin kita lewati dengan cepat saja? Apakah keindahan pribadi dan karya Tuhan adalah hal-hal yang senang kita renungkan ketika menjalani hari-hari kita? Ataukah kita terlalu sibuk untuk memikirkan Tuhan, diiringi syukur atas cinta yang Tuhan karuniakan dalam relasi kita dengan orang-orang terkasih? Mari memeriksa temperatur cinta kita kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat menghayati perenungan firman Tuhan hari ini. Amin. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau. Bagaikan merpati matamu di balik telukmu, rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Bagaikan seutas pita kemusti bibirmu, dan elok mulutmu. Bagaikan belahan buah delima pelipismu, di balik telukmu. Lehermu seperti menara
dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya dan pada para pahlawan semuanya. Seperti 2 anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakut. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, aku ingin pergi ke gunung dan ke bukit kemuliaan. Engkau cantik sekali manusia, tak ada cacat celah padamu. Turunlah kepadaku dari gunung Libanon pengantinku. Datanglah kepadaku dari gunung Libanon. Turunlah dari puncak amanah, dari puncak Senir dan Hermon, dari liang-liang Sinir, dari pegunungan tempat macam tutup. Engkau menebarkan hatiku indah, pengantinku. Engkau menebarkan hati dengan satu kejapan mata, dengan serungkai kalung dari perhiasan rekamu. Betapa nikmat kasih indah pengantinku. Siapa lebih nikmat cinta daripada anggur, dan lebih harum minyakmu daripada segala macam rempah. Bibirku meneteskan madu ini pengantinku. Madu dan susu ada di bawah lidahmu, dan bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon. Indah pengantin, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Tunas-tunasmu merupakan kebun pohon-pohon delima dengan buah-buahnya yang besar, bunga pacar dan nawastu dan kunyit, tebu dan kayu manis, dengan segala macam pohon kemenyan, mur dan gaharu, beserta berbagai rempah yang terpilih. Mata air di kebun, sumber air hidup yang mengalir dari gunung Libanon. Bangunlah hai angin utara, dan marilah hai angin selatan. Bertiuplah dalam kebunku supaya merbaklah bau rempah-rempahnya. Semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lezat. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang membaca merenungkannya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Syukur atas perkenan dan keberkatan Tuhan, karena Bapak Ibu dan saya ada di anak tangga yang ke-218 di minggu yang ke-32 di tahun 2023, dan ini menjadi sebuah keberkatan yang Tuhan sedang nyatakan bagi Bapak Ibu dan saya sampai hari ini. Karena apa? Tuhan terlalu baik. Amin. Bagian yang kita renungkan di dalam pembacaan kita memang minggu ini lebih mengarahkan kita dalam sebuah khasana dalam memahami indahnya ikatan cinta. Memang dalam beberapa minggu yang lalu digambarkan bagaimana Allah mengasihi alam melalui Bapak Ibu dan saya harus menjaganya. Allah mengasihi kita sebagai umatnya. Dan hari ini kita ditantang bagaimana Bapak Ibu dan saya sebagai bagian seorang laki-laki harus mengasihi seorang wanita dalam hubungan yang terjalin. Bapak Ibu Saudara, Kidung Agung pasal 4 ayat 1-16 sedang menghantarkan kita di tengah-tengah apa yang Salomo coba bagikan bagi kita. Memang secara utuh kalau kita baca dalam
pasal 4 ayat 1 sampai 16 itu hanya bicara dua hal. Yang pertama, Salomo sedang menggambarkan bagaimana sosok seorang wanita yang di dalam kehidupannya, dalam pandangannya, apa yang diungkapkan dalam Kidung Agung ini, dia seorang wanita yang sangat sempurna secara fisik. Sehingga di tengah-tengah apa yang menjadi kacamata Salomo sebagai seorang lelaki, bagaimana keindahan wanita itu sungguh sempurna di dalam apa yang menjadi bagiannya, sehingga kita tahu bersama siapa itu Salomo dalam hidupnya, dalam perjalanannya, dan di dalam apa yang menjadi bagiannya ketika dia sebagai seorang laki-laki. Walaupun memang dalam beberapa sisi ada banyak hal juga yang memang karena seorang wanita dia jatuh di dalam banyak hal. Tapi di titik ini hari ini kita bahas bagaimana Salomo memandang dalam kacamatanya sebagai seorang lelaki yang melihat wanita itu seperti apa. Ayat 1 sampai dengan yang ke-10 menggambarkan tentang sebuah asalan. Salomo memandang bagaimana keindahan wanita itu secara fisik yang sempurna, yang utuh, yang memang indah, sehingga Salomo sungguh mengagumi wanita itu sungguh sempurna. Yang kedua, dalam bagian ini Salomo juga mau mengingatkan tentang apa? Bagaimana keindahan seorang wanita itu bukan hanya soal fisik, tapi soal apa? Soal hidup dan bagiannya di dalam kualitas, di dalam diri. Jadi bukan hanya soal apa yang kelihatan, tapi soal juga apa yang tidak kelihatan. Maka kalau Bapak Ibu lihat ayat 11 itu ditekankan sekali secara khusus bagi perempuan untuk mengerti bagian ini. Mari saya mengajak kita melihat ayat 11. Ibu-ibu boleh membacanya hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, jadi kalau kita baca ayat 11 sampai seterusnya, Salomo sedang menggambarkan bagaimana sosok wanita itu menjadi sebuah bagian yang harus dia sadar diri. Bagaimana sikapnya, tindakannya, bahkan soal perkataannya itu sangat berpengaruh dalam kehidupan seorang lelaki. Maka kita tahu bersama keberhasilan seorang laki-laki yang hari ini dalam posisi apapun, jabatan apapun, di tengah-tengah bagian apapun yang hari ini Tuhan sedang beri dengan baik. Karena ada seorang wanita yang di belakang yang selalu berkumpul berdoa bagimu, sehingga hari ini jabatan, posisi, dan berkat yang kau terima. Amin. Sebaliknya, dalam bagian sebagai seorang wanita hari ini, dalam apapun yang hari ini dinikmati, dalam hari ini dilewati, dan hari ini sedang ada dalam bagian apapun itu juga, itu karena seorang laki-laki yang selalu menopang dan berbukti. Pertanyaannya adalah, apa yang kita bisa dapat dalam bagian ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bicara tentang apa? Kualitas dalam rumah tangga kita. Karena berbicara tentang indahnya ikatan cinta, coba bapak-bapak, mama, coba renungkan masa-masa ketika kita masih muda, plus kembali ke belakang 30 tahun, 40 tahun, 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, sampai di titik hari ini dalam pernikahan yang masih awal kita menjalani rumah tangga kita. Berbeda Bapak Ibu Saudara, masa-masa pacaran ketika sudah menikah. Kadang pujian itu kita anggap sepele, tapi jujur ketika masa pacaran betapa mungkin perkataan bapak-bapak buat mama terpukul. Kadang buat mama-mama suka. Kenapa? Karena itu memang sifat kita sebagai seorang wanita. Selalu ingin dipuji, selalu ingin diangkat, selalu ada dalam semua perkataan-perkataan yang indah.
Karena memang perempuan dia senang mendengarkan perkataan-perkataan yang selalu membawa kesejukan, membawa berkat dalam bagian. Iblis tahu dalam bagian ini. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 3, kenapa pula dia serang Hawa dalam bagian, dalam perkataan? Karena dia tahu kelemahan perempuan. Tapi di titik ini saya tidak bahas, tapi yang saya mau katakan adalah bagaimana dalam rumah tangga kita hari ini ada sebuah pembaharuan cinta yang terjadi supaya apa? Belajar kita memuji pasangan kita. Amin. Apapun dia hari ini, kondisi apapun, dalam posisi apapun, situasi apapun, hari ini kita sedang diingatkan pembaharuan dalam rumah tangga kita. Belajar untuk kita memuji dia, sekalipun istri kita hari ini tidak bekerja, sekalipun mungkin dia hanya di rumah, tapi bapak-bapak dengan baik. Jangan pernah berpikir bahwa seorang ibu atau seorang istri di rumah yang tidak ada pekerjaan. Coba bayangkan secara manusia, dia sebagai istri, tapi dia juga harus sebagai bapak. Bayangkan kalau di rumah dia punya anak 3, 4, 5, 6, harus atur semua anak-anak, dia harus atur rumah, dia harus masak, dia harus dalam segala hal. Dan titik ini kadang kita bisa melihat dirinya lagi, sehingga berbeda. Coba kalau mama-mama dan bukan masa muda dan sudah jadi mama, dan dananya bagaimana dalam cara kita berdarah masih berbeda. Tapi apapun yang hari ini saya mau katakan, belajar kita memuji pasangan kita. Amin. Mari katakan sambil kiri kanan kita, kalau ada suami kita di samping atau istri kita di samping, katakan aku mengasihi. Amin. Memang bapak-bapak itu paling Bapak. Tapi bapak-bapak itu kadang dalam kasihnya tidak pernah diungkapkan, tapi dilakukan. Bukti apa yang dia lakukan, dia akan berjamaah. Amin. Yang kedua dalam konteks ini, kita juga sedang diajar untuk apa? Bagaimana kita berperan dengan bagian kita masing-masing. Saya katakan tadi bahwa keberhasilan seorang istri karena seorang suami, keberhasilan seorang suami karena seorang istri, keberhasilan anak-anak dengan baik karena orang tua. Maka hari ini Alkitab sedang mengingatkan kita bagian ini supaya apa? Kita jaga diri, jaga cara bersikap kita, termasuk cara perkataan kita. Bagaimana bagian ini mengingatkan kita? Selalu dia hebat, selalu dia luar biasa. Catatan sejarah bangsa Israel, dia terakhir raja yang memimpin bangsa Israel secara utuh. Tapi Bapak Ibu Saudara, karena perempuan dia, karena perempuan bagian di tengah-tengah apa yang Tuhan percayakan, justru di titik itu dia mengalami kelemahannya. Karena istri-istrinya bergeser dalam hati, mereka ada dalam penyembahan berhala, maka ini bagian yang menjadi tidak ada dalam perkenan Tuhan. Artinya apa? Betapa pengaruhnya dalam rumah tangga kita ketika kita tidak saling menopang mendukung dengan baik. Maka hari ini bagian ini perlu pendeta sampaikan bagi kita supaya apa? Kita mengalami pembaruan dalam rumah tangga. Situasi hari ini membuat kita jangan terpecah belah. Perburuan lingkungan sekarang diperkondisi secara global dalam kondisi. Maka di titik ini penting bagi kita dalam rumah tangga kita. Mari kita sehati seiya. Memang bagian ini tidak berbicara fokus secara khusus bagi anak-anak PAM, anak-anak yang ada, karena memang bicara tentang bagaimana hubungan sebagai seorang laki-laki dan perempuan. Tapi Bapak Pendeta mau sampaikan bagi kita anak-anak PAM, anak-anak muda, pemuda-pemudi yang ada pada pagi. Bagian apapun ketika kau sedang membangun hubungan, ujian boleh, kau memuji pasanganmu, kau memuji pacarmu boleh, hanya dalam sebatas ungkapan dan perkataan.
bukan dalam sikap dan tindakan dalam bagian yang digambarkan di doa ini. Karena ketika bagian ini engkau lakukan, maka engkau akan ada dalam jatuh dalam pergaulan seks bebas. Engkau ada dalam sebuah bagian yang harus engkau betul-betul jaga diri pada. Jaga nama baik keluargamu, jaga nama baik gereja, jaga nama baik bagian yang menjadi bagian masa depan. Dan berapa banyak anak-anak muda hari ini jatuh dalam bagian ini. Tapi inilah kita sedang diingatkan soal apa yang menjadi bagian yang Tuhan mau bagi Bapak Ibu dan saya. Amin. Karena dalam ayat 16 menggambarkan tentang apa? Bukan hanya soal laki-laki yang memuji perempuan, tapi soal juga bagaimana seorang wanita juga memuji laki-laki. Ada keseimbangan yang terjadi. Supaya apa? Nilai-nilai dalam sebuah pasangan cinta itu, love is power, kekuatan cinta, power is love itu menjadi sebuah bagian yang akan membuat kita dalam komitmen iman. Sehingga apa? I love you for you forever, for half dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita akan mencintai dari orang yang kita kasih seumur hidup dan selama. Sekalipun memang di luar sana akan ada banyak godaan. Bapak-bapak akan digoda oleh ibu-ibu tahu ini. Bill itu wanita idaman lain. Kalau Bill pria idaman lain. Hari ini kita sedang diingatkan soal itu. Banyak berita hari ini mengingatkan soal apa? Bagaimana pelakuan begitu banyak. Tapi di titik inilah Tuhan mau kita ada pembaruan soal apa? Rumah tangga kita. Soal apa? Kita mengasihi istri kita mengasihi suami kita dalam komitmen yang kita bangun ketika Allah menyatakan dalam cakti pernikahan, aku mengasihi, aku mencintai dalam suka dan duka, sehat, kuat, kaya, miskin, hanya apa, sampai apa mau yang memisahkan. Di titik ini, maka dalam bagian ini kita menjadi keluarga Kristen yang diberkati. Amin. Yang terakhir dalam konteks ini juga, ketika kita bicara soal kasih terhadap laki-laki dan perempuan, Alkitab menggambarkan bagaimana kita sebagai umatnya diumpamakan sebagai mempelai perempuan. Kristus atau Bapa di surga sebagai mempelai laki-laki. Artinya apa? Nilai dari kasih kita, nilai dari ujian kita, nilai dari apa yang digambarkan di dalam pembacaan ini memang bicara tentang dua hal. Kasih eros, tetapi juga didasarkan dalam kasih agape. Maka di dalam bagian itu bukan hanya bicara soal kasih eros antara kita mengasihi seorang laki-laki atau perempuan, tetapi ketika kasih agape menjadi dasar atau kasih Allah itu, maka Bapak Ibu bukan hanya soal lihat kelebihannya, tapi apapun kekurangan pasangan kita, apapun keterbatasan dia, apapun yang menjadi bagiannya, ketika kita sudah memilih, ketika kita sudah menyatakan siap saya menerimanya, maka dalam segala hal kekurangan dan kelebihannya itulah yang kita saling menghargai. Maka cinta itu menjadi sebuah pelengkap. I love you. Dua jadi satu. Apa yang menjadi kelebihan dari seorang istri, itulah kekurangan seorang suami. Apa yang menjadi kelebihan seorang suami, itulah kekurangan dari seorang istri. Sehingga dijadikan apa? Cinta itu. I love you for you, you love for me forever. Tuhan memberkati kita. Dan doa pendeta selalu bagi rumah tangga kita dalam pekerjaan hari-hari dan pepasangan. Tuhan memberkati. Amin. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita
proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik